Halo teman-teman dan ibu guru, perkenalkan saya Nika De Yolanda Kusumuardani, nomor absen 28 dari kelas 11 MIPA 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai titrasi asam basa atau lebih tepatnya praktikum titrasi asam basa. Nah, langsung saja, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu titrasi. Nah, titrasi merupakan salah satu metode kimia untuk dapat menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti di praktikum pasti akan kelihatan kok. Kemudian tujuan dari video ini adalah yang pertama, mengetahui reaksi titrasi asam basa, dan yang kedua, menentukan konsentrasi asam yang belum diketahui konsentrasinya. Nah, sebelum itu langsung saja kita berkenalan dengan alat dan bahan untuk melakukan praktikum ini. Nah, di sini sudah ada gambar. Nah, kita fokus dulu nih pada tabung yang berukuran panjang. Itu dinamakan sebagai buret atau tabung kaca bergaris dan memiliki keran di ujungnya. Nah, buret ini berfungsi untuk mengeluarkan titran dengan volume tertentu atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya atau molaritasnya ya. Nah, yang kedua ada statif dan klem atau yang di samping kiri. Statif terbuat dari besi atau baja yang berfungsi untuk menegakkan buret, sedangkan klem terbuat dari besi atau baja yang berfungsi untuk memegang buret. Nah, yang terakhir ada yang paling bawah yang dinamakan Erlenmeyer. Erlenmeyer itu peralatan gelas yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung titrat atau larutan yang akan dicari konsentrasinya. Kemudian di sini ada steps untuk melakukan praktikum. Nah, di sini aku akan menggunakan video nih teman-teman. Sebelum itu kita lihat dulu ya soalnya untuk kita bisa melakukan praktikumnya. Di sini ada soal. Nah, menentukan konsentrasi 35 ml asam H3PO4 melalui titrasi menggunakan larutan KOH 0,25 molaritas dengan tambahan indikator PP. Nah, langsung yuk kita bahas cara untuk melakukan praktikumnya. Nah teman-teman, sesudah mendengarkan penjelasan umum mengenai penelitian atau praktikum mengenai titrasi asam basa, sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara melakukan praktikum ini dengan sederhana dengan menggunakan alat yang ada di rumah. Apa tujuannya? Agar nanti teman-teman bisa dan ada bayangan untuk melakukan praktikum yang akan dilakukan di laboratorium. Nah teman-teman, sebelum itu saya sudah menyiapkan soal yang ada di sebelah kiri saya. Nah, kemudian untuk alat yang lebih jelas dan lebih lengkap akan saya taruh juga di sini. Nah, setelah itu sesuai dengan soal, pertama-tama kita harus menyiapkan 3 buah Erlenmeyer yang berisikan dengan 35 ml H3PO4 sebagai asam atau titrasi yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Nah teman-teman, jumlahnya harus sama ya. Apa tujuannya? Agar teman-teman nanti bisa mengurangi tingkat kesalahan saat teman-teman melakukan praktikum. Kemudian di sini ada buret yang saya isi dengan KOH yang memiliki 0,25 molaritas. Nah, step pertama yang teman-teman lakukan adalah menguji satu dari Erlenmeyer yang sudah berisi dengan larutan asam. Nah teman-teman, namun sebelum itu teman-teman harus tahu nih berapa konsentrasi yang ada dalam buret. Nah di sini KOH yang ada di dalam buret adalah sejumlah 50 ml yang saya misalkan ya teman-teman. Nah kemudian kita teteskan sedikit demi sedikit ke dalam Erlenmeyer sambil Erlenmeyer dipegang kemudian digoyang-goyangkan agar terjadi percampuran antara KOH dan H3PO4. Nah, teman-teman catat dulu ya, sebelum itu di sini ada 50 ml KOH. Nah, kita goyang-goyangkan nih teman-teman. Nah, jika sudah terjadi perubahan warna, teman-teman harus stop penetesan KOH atau penetesan basa. Nah, di sini sudah terjadi perubahan warna, berarti teman-teman harus stop dan tutup kerannya.
Nah, kemudian teman-teman catat lagi nih, berapa sih larutan KOH yang terpakai yang sudah diteteskan ke dalam Erlenmeyer dengan cara mengurangi jumlah larutan yang ada di dalam buret yang pertama yang kita catat tadi ada 50 mili, dan sekarang di sini saya menemukan atau mendapatkan larutan ini di angka 38 mili. Berarti sudah ada 12 mililiter larutan KOH yang sudah diteteskan ke dalam Erlenmeyer dan sudah terjadi perubahan warna. Nah, begitupun teman-teman dengan Erlenmeyer selanjutnya. Teman-teman juga harus mencatat terlebih dahulu bila tadi angka terakhir yang ada di dalam buret itu adalah 38 mili, kemudian teman-teman teteskan lagi dan kurangkan juga dengan hasil teman-teman setelah meneteskan KOH-nya. Oke? Nah, sesudah itu kita skip aja ya, langsung ke perhitungan yang sudah saya dapatkan nanti setelah melakukan praktikum ini. Terima kasih. Nah, tadi sesudah kita melakukan praktikum, setelah kita mencatat, mari kita hitung data yang kita dapatkan. Nah, tadi data yang aku dapatkan adalah dengan 3 percobaan. Yang pertama, percobaan pertama dengan awal pembacaan volume pada buret itu 50 mili dan volume pada akhir buret adalah 38 mili. Maka sudah digunakan 12 ml KOH. Kemudian percobaan yang kedua itu digunakan sebanyak 12,3 ml KOH dan percobaan ketiga digunakan sebanyak 12,1 ml KOH. Nah, sesudah dijumlahkan dan dibagi dengan 3, maka rata atau rata-rata nilai yang didapat adalah 12,13 dan itu yang akan kita pakai untuk perhitungan berikutnya. Nah, diketahui volume H3PO4 tadi sesuai soal adalah 35 ml. Kemudian volume KOH yang sudah kita ratakan tadi adalah 12,13. Dan konsentrasi KOH atau sama dengan M2 itu adalah 0,25 molaritas sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian teman-teman, kita langsung jawab dengan V1 itu dikalikan dengan M1 dan dikalikan dengan E sama dengan V2 dikalikan dengan M2 dikalikan dengan E. Nah, kemudian di bawahnya itu ada 35 dikalikan dengan M1 dikalikan dengan 3 sesuai jumlah valensi dari H3PO4 di mana terdapat 3H dalam senyawa tersebut. Sama dengan 0,25 dikali 12,3 dikalikan dengan 1. Itu hasilnya M1 kita dapatkan adalah 0,0289 molaritas. Jadi kesimpulannya adalah konsentrasi dari H3PO4 itu sama dengan maksudnya M1 itu adalah 0,0289 molaritas. Itulah tadi penjelasan mengenai praktikum asam basa. Semoga teman-teman mengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih.